salam sehat, sehat jasmani dan rohani, semangat bahagia, bangkit. Kepada saudara-saudaraku, teman-temanku yang saat ini menonton YouTube saya akan sedikit memberikan motivasi tentang GERD, anxiety, dan psikosomati, terutama psikomati. Saya akan membahas tentang kecemasan, karena kecemasan itu sangat awet sekali sembuhnya. Yang awal mula itu disebabkan karena faktor pikiran sehingga menjadi cemas. Itu yang dinamakan psikosomati, yang arahnya kepada fisik atau rasa-rasa yang dirasakan oleh fisik kita. Fisik bagi penderita psikosomati. Saya sudah menjalani psikosomatik ini kurang lebih 3 tahun. Mulai tahun 2001 sampai 2003 sekarang ini. Ini termasuk yang kedua, kambuh yang kedua. Yang pertama 1 tahun lebih, yang kedua ini sudah 3 tahun. Yang lebih berat dan awet itu terutama kecemasan. Kecemasan yang selalu muncul tanpa diduga atau tanpa pulau nuwun istilah Jawanya, tiba-tiba muncul. Akhirnya fisik saya atau mungkin rekan-rekan sekalian menjadi tidak enak. Sebenarnya kecemasan ini mudah kalau kita benar-benar melawan. Dalam arti melawan, apa yang pernah saya sampaikan di konten-konten yang awal, bahwa kita itu harus semangat, harus bangkit, harus kuat mental. Ketika cemas itu muncul, pasti apapun yang dirasakan, jangankan sakit gigi, lihat sesuatu yang aneh dalam tubuh kita itu kita sudah kemana-mana pikirannya, bahkan sampai ke arah takut mati, takut penyakit berat, dan lain sebagainya. Menicin sambil merokok biar sedikit agak rileks. Maaf, saya tidak merekomendasi rekan-rekan sekalian untuk merokok. Suka-suka, kalau memang itu bisa rileks merokok, monggo silakan. Baik teman-teman, akan saya lanjutkan untuk membahas masalah kecemasan. Sebenarnya sebelum kita tahu psikosomatik, kecemasan mulai dari dulu sudah kita alami. Tetapi yang bikin kita itu rasakan dengan kondisi yang tidak nyaman dalam tubuh kita, ketika kita mencemaskan sesuatu masalah yang ada dalam diri kita, ataupun lingkungan kita, lingkungan keluarga atau lingkungan bekerja. Kecemasan itu muncul bukan sesaat tetapi berterusan atau berlebihan. Itu yang menyebabkan psikosomati. Karena psikosomati sendiri itu adalah gangguan pikiran. Berarti kejiwaan kita itu terganggu. Bukan berarti kita itu orang gila. Dengan kita berbicara masalah kejiwaan atau gangguan pikiran, kebanyakan psikosomatik atau kecemasan itu orangnya sensitif, perasa, gampang marah, gampang sedih,
Jangankan di luar, di kantor, di rumah, padahal istri atau suami itu mengajak bergurau, itu tersinggung, seolah-olah kita itu ditertawakan, seolah-olah kita itu diejek atau disepelekan. Hanya timbul sedikit amarah, akhirnya yang dirasakan perut kembung, asam lambung naik, leher kaku. Seperti itulah psikosomatik yang awalnya dari kecemasan yang berlebih atau anxiety disorder, tapi tidak usah khawatir kawan-kawan sekalian, itu hanya tipuan pikiran kita. Sebenarnya yang membuat pikiran itu seperti itu ya kita sendiri, bukan orang lain. Karena kita terlalu terperasa, selalu memasukkan segala sesuatunya dalam hati. Akhirnya tersimpan dan terbendung, tidak bisa dikeluarkan. Timbullah rasa cemas, dongkol, emosi, dan akhirnya yang dirasakan adalah badan tidak nyaman, asam lambung naik, kembung, akhirnya cemas itu muncul. Lah, ketika cemas itu terus-terusan muncul, maka muncullah yang dinamakan psikosomatik, suatu gejala kejiwaan atau pikiran yang mengakibatkan rasa-rasa nano-nano yang ada dalam tubuh kita. Rasa nano-nano yang dirasakan oleh tubuh kita. Contohnya jempol kaki, contoh saya yang saya alami, jempol kaki di sebelah kuku kelihatan bengkak, itu sudah mikir. Pikirannya apa kencing manis atau gimana, pokoknya semacam-macam. Pikiran yang jelas selalu negatif. Setelah dicek gula normal. Itulah psikosomatik. Benar Dr. Andre yang bilang psikosomatik juga bisa disembuhkan tanpa obat, tapi dengan kesabaran, ikhlas, sabar, ikhlas, menerima. Terima kasih Dr. Andre yang saat ini yang sering memberikan motivasi kepada kami semua yang saat ini sedang berperang melawan GERD, anxiety, dan psikosomatik. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya saya sendiri berupaya cuek dengan situasi atau keadaan apapun. Meskipun saya bikin konten ini, saya kan bukan berarti saya itu sembuh total, tidak. Saya itu masih merasakan. Tapi alhamdulillah, saya tetap normal melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari. Aktivitas di rumah, aktivitas dinas, saya jalani. Ketika saya merasakan sensasi yang muncul, saya selalu menyikapi, Allah, mulai kemarin ya seperti itu, tapi ya gak seperti itu. Akhirnya cuek. Kalau di awal-awal memang takut sekali, takut jatuh, takut pingsan, takut keramaian, itu pasti. Kalau sekarang tidak, alhamdulillah, saya selalu diberi kekuatan sama Allah dan mohon diberi kekuatan. Seperti hari Jumat tadi pagi, tadi siang saya melaksanakan sholat duha. Kalau dulu saya pasti di pinggir. Pasti saya di pinggir, ada sedikit trouble di sana di radio. Pasti saya di pinggir kalau Jumatan.
takut pingsan, tapi saya enggak, malah menantang. Kalau saya tetap seperti ini, kapan mau sembuh, kapan saya mau berani. Ketika mau sholat, saya masuk di tengah, ngambil tengah-tengah, bahkan dekat pengimaman. Dan saya dalam hati saya kecil, oh tidak apa-apa, bismillah, yang penting semangat, yakin, kuat, upayakan bahagia, banyak tertawa lepas, jangan tertawa terpaksa, lepas, sambil merokok menikmati. Saya dulu 9 bulan tidak merokok, karena saya memang merokok, tapi godaan-godaan itu banyak di luar. Coba merokok, akhirnya saya merokok lagi. Selama merokok itu rileks, pikiran kita bisa sedikit tenang. Kalau menurut saya, tapi ya, saya juga merekomendasi untuk rekan-rekan saya semuanya untuk merokok. Karena menurut dokter memang merokok itu tidak menyehatkan. Ini mungkin kedapekan saya, atau saya memang orangnya cuek memang. Dalam hal makanan saya juga cuek, terus terang saja. Saya tidak milih-milih makanan, semua saya coba. Ketika saya makan, saya diam sebentar. Dalam hati saya, makanan, aku mohon ya Allah, jadikanlah makanan ini bermanfaat bagi tubuh saya. Sehat kuat, sehat bahagia. Terima kasih ya Allah, saya makan. Insya Allah dengan keyakinan itu mungkin sudah masuk ke alam bawah sadar saya, tidak apa-apa. Padahal saya pernah coba makanan yang saya makan itu, yang barusan saya ceritakan. Ketika saya makan, pikiran cemas, takut ini, akhirnya muncul juga itu rasa-rasa yang tidak enak, yang begah, kembung, kelihatan, kelingan, sesak nafas. Akhirnya saya biasakan ketika saya makan, saya yakin makanan ini bermanfaat, diciptakan Allah bermanfaat. Rekan-rekan sekalian, saya sarankan tetap semangat, bangkit, bahagia, senyum, tertawa, lepas. Biar orang lain melihat kelihatan Anda seperti orang gila di saat Anda tertawa, terbahak-bahak. Lepaskan. Karena apa yang saya sampaikan ini yang saya alami saat ini. Alhamdulillah, selama puasa 1 bulan, saya tidak ada yang bolong, tetap berjalan, tetap saya jalani. Bahkan perut saya enak, lambung bisa istirahat. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga Allah selalu melindungi kita semua dan selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Semangat, sehat, bangkit, dan kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.